Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Let's go. Ini dia mapnya. Pesawat berawal dari arah shipyard langsung mengudara ke arah Mars Electric, di mana NGID seperti biasa bakal turun di area shipyard. Terus juga udah ada pembagian vision cukup adil. Di sini bahkan Dranix membagi posisinya cukup split ya, dan saling berjauhan, tapi bagus. Dalam artian mereka nantinya dapat lootingannya lebih proper masing-masing dan enggak terlalu banyak resikonya untuk diratain. Dan Razor bahkan seorang diri berhasil dapetin satu orang Baby Moon. Wah, ini cukup cepat juga untuk tempo permainannya untuk di ini ya, di pertama. Karena gua rasa Clock Tower itu benar-benar sudah bakal pincang banget. Betul. Sudah bakal pincang banget, dan itu juga kayaknya dari teman-teman dari Dranix sudah duluan untuk mendapatkan senjata, jadi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Tapi kita bakal lihat dulu di area picknya, di mana Elnoix-nya bakal mencoba untuk langsung di end aja oleh Copet. Ini dia ya, seperti namanya Copet. Dia berhasil mencopet satu member dari Capital Lucky, dan sekarang udah ada FR Scoopers dengan double vektornya yang bisa gue bilang cukup berbahaya. Ini tinggal gimana caranya vektor atau si Scoopernya nih mendekatkan diri dan mendapatkan posisi terbaik ya. Dan yang menarik, Ombak bahkan belum mendapatkan satu senjata pun, dan ini bakal jadi berbahaya untuk Ombak kalau seandainya dia terpick off duluan dan langsung di end Baby Moon. Ya, dan gua rasa di sini dari D1 mencoba untuk menyusul atau regroup dengan teman-temannya, tapi kita bakal lihat dulu di sisi lain di mana Clock Tower-nya masih mencoba untuk struggle sih menurut gua posisi teman-teman dari tim 8. Mengingat ada Patrick yang posisinya tuh udah kelok banget sama Razor. Ya itu tadi agak skip Razor sih, boleh jujur ya, karena cukup jelas Patricknya jalan sampai akhirnya dia masuk ke pohon, dan sekarang udah di follow up juga Patrick, nggak sendirian. Dan kurang lebih sudah ada 3 orang, tapi Patrick sudah merasakan damage yang luar biasa dari Dranix. Kakinya pun masih kelihatan, bakal sedikit lagi coba diras oleh sang Rusher berbahaya dari Dranix. Satu orang pun udah jatuh, yaitu Patrick. Bakalan menarik diri sepertinya teman-teman dari seorang Patrick. Chrono pun diaktifkan di sana, karena ini dia bakal coba langsung dimajuin terus dari vektor, langsung dikeluarkan. Tapi Obey terlalu berbahaya sampai akhirnya terkenok dan juga menyisakan satu floor. Bakalan coba memutar dan turun ke bawah kembali, tapi bukan untuk menolong kawannya, melainkan dia harus melarikan diri ke area bawah kolong. Tapi juga ada Borga yang harusnya melihat vision untuk seorang Floor, dan akhirnya Floor ternyata masih bisa selamat ngumpet di balik satu vehicle yang tidak bisa digunakan Baby Moon. Ya, kalau gue rasa teman-teman dari tim 8 di sini cukup kurang gercep juga, mengingat tadi seharusnya ada teman-teman dari Dranix yang di bawah ada Razor, itu posisinya dia sendirian. Harusnya kalau langsung dimajuin aja oleh Patrick dan teman-temannya yang berada 2 orang yang tadi di atas tangga, itu bisa aja ke follow up. Tapi The BGL harus pulang ke posisi ke-11. Ya, ini emang posisi yang cukup sulit, mengingat dia punya temen udah pada tumbang, terus juga kayak dari segi resource dia belum mumpuni banget. Bahkan tadi face saya baru level 1, tapi kita bakal move on dulu karena Sentosa ternyata sudah diisi oleh DG Fayat dan juga musuhnya yaitu The Crime dan kawan-kawan dari Seven Cloud. Udah ditumbangkan satu orang yaitu Abang oleh seorang Arga. Bakal coba diadu juga, Raven berhasil dapetin satu Arga. 1 untuk 1 sekarang coba diadu dengan M60 dari Azriel 25. Jafra dan juga Abak cukup sekar, bakal coba dimajuin begitu saja. Perang jarak dekat tak terhindarkan. Raven dengan MP5-nya berhasil memakan korban jiwa, langsung ditumbangkan begitu saja. Sedikit lagi masih ada Snow dari Seven Cloud, bakal bersiap coba untuk regroup. Ternyata berhasil dapatkan satu orang Azriel yang harus terkena down. Udah ditukar satu orang lagi, sekarang 2 lawan 3 dari Seven Cloud. Diesel yang sudah kehilangan 1-2, menyisakan satu orang Snow saja dengan MP40. Oke, double barrel di tangan seorang Abak. Sedikit lagi supaya cukup jelas, bakal langsung diloncatin begitu saja. Jump shot. Enggak bisa bertahan lama lagi. Tapi Jafra pada akhirnya udah nggak bisa ketolong lagi Seven Cloud Dieselnya, dan harus dilumatkan dan diratakan oleh DG Fayat walaupun harus menghilangkan satu Azriel. Ya, ini cukup pembukaan yang cukup panas ya, mengingat dari tempat-tempat ada Sentosa, ada Peak, Clock Tower, itu banyak banget yang war. Dan sudah ada yang terpulangkan satu squad. Bahkan dari satu tim yang menang baku hantam ya. Tapi harus terculik satu orang ya. Ya, itu something yang akhirnya mereka harus bayar
demi survive gitu ya. Walaupun Benar. kalau kita bicara kembali lagi ini Sentosa, Pulau Sentosa yang chance-nya lumayan rendah sebenarnya untuk didatengin third party, dan juga kita masih bicara 33 orang yang hidup, berarti mereka udah boleh lebih aware, meningkatkan awareness-nya agar lebih berhati-hati untuk masuk ke tempat-tempat atau checkpoint mereka selanjutnya dari DG Fayat ya. Ya, dan gua rasa ini temponya bakal diturunin lagi mengingat dari teman-teman kita yang sadar tersisa 33 yang alive. Mereka mencoba untuk menurunkan tempo dan mencoba untuk mencari spot-spot yang enak, mungkin mencoba untuk holding position, bisa juga untuk menambah resource mereka, atau memang ada yang niatnya pengen barbar di awal yang bermain agro. Kita bisa lihat tadi ada teman-teman yang berada di Clock Tower. Itu ada teman-teman dari Dranix. Menurut aku dia cukup agro banget. Iya. Tapi kita bakal lihat dulu nih, apakah teman-teman dari Dranix bakal mencoba untuk bertahan di area Clock Tower ataukah dia akan segera rotasi? Ya, karena kalau kita lihat dari segi circle itu pick udah nggak diselimutin sama circle. Berarti harusnya area Clock Tower juga demikian. Maksud gue kayak setengah dari Clock Tower itu udah nggak diselimutin sama circle. Jadi lebih tengahnya tuh ke arah Bima Sakti sama Katulistiwa. Tapi kita bakal simpen dulu karena masih ada Mr. Fly yang sendirian aja ternyata menjadi jebakan tersendiri untuk seorang Jafra. Skyzo berhasil dapetin satu orang dan ini dia Makal coba dihabisin begitu saja Jafranya. Sekarang tersisa 2 orang dari DG Fayat. Something yang tidak worth it akhirnya harus ditelan oleh seorang Jafra, yaitu kehilangan nyawanya sendiri, Baby Moon. Ya, di mana Mr. Esport di sini yang masih utuh satu tim tahu pergerakan bahwa tadi di Sentosa sebelah kiri itu ada peperangan. Mereka mencoba untuk holding dulu, begitu tahu dari teman-teman DG Fayat yang bakal langsung menuju ke mereka. Dan dari Mr. Esport berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan. Sedangkan teman-teman dari DG Fayat bakal mencoba back off dulu. Dia mencoba move dari tempat yang mereka rasa nggak worth it untuk holding position. Dan ini dia dari Raven dan Abax yang langsung rotasi menggunakan vehicle menuju ke arah Mars Electric. Menurut gua itu suatu keputusan yang nice, mengingat mereka di sini sudah mendapatkan 4 poin kill. Yes. Satu keputusan yang nice, apalagi kalau kita bicara 2 anak ini ya. Tapi kita bakal simpan dulu karena area ini udah bakal langsung dipenuhi oleh para pemain dari Dranix yang bakal datang. Udah coba masuk, Chrono diaktifkan, langsung didobrak begitu saja. Jamnya turun dikit, udah dibuka juga keluar untuk bertahan diri dari teman-teman lagi. Capital lagi, 1 orang Iqbal udah jatuh. Masih ada Gio, walaupun udah kehilangan Elanok. Bakal coba revive dulu, harus masih sempat kau untuk revive. Mau harjak begitu saja dan ternyata Dranix masuk ke dalam 1 tower dan diratakan begitu saja oleh teman-teman dari Capital Lucky. Ya, kita bisa lihat dari Capital Lucky di sini ada Iqbal dan juga Rizal yang menggunakan Vector. Yes. Berarti tanpa sadar mereka tuh di sini menggunakan double Vector yang jaraknya tuh memang cukup nice banget untuk menggunakan double Vectornya sendiri. Kalau gue juga lihat tadi ada Chrono yang diaktifkan, tapi mereka tuh menjadi penumpukan, malah menjadi peperangan di dalam Chrononya sendiri. Benar, dan yang paling penting yang harus kita tangkap ketika seorang musuh itu buka Chrono, yang paling bisa mudah untuk ngedobrak itu either itu shotgun di jarak sedekat mungkin dan juga SMG yang punya red fire tinggi kayak model double Vector. Dan juga MP5 bahkan P90. Tapi kembali lagi, Vector sekarang menjadi priority pick banget untuk ngedobrak pertahanan dari skill Cristiano Ronaldo kita ya. Bener, menurut aku juga itu menjadi senjata yang OP untuk lawan dari skillnya dari Chrono sendiri. Yes, itu dia. Makanya kayak dari Free Fire sendiri udah dibuat banyak-banyak item, banyak-banyak sistem dan juga banyak-banyak karakter baru, itu tentunya untuk menambah dinamika permainan. Kayak contohnya tadi, Chrono. Oke, kelihatannya kuat banget, kelihatannya oke banget, nambahin movement speed, tapi ternyata masih bisa didobrak, bisa di counter sama hadirnya double Vector. Terus juga adjustment beberapa item kayak model M14, CAR, AWM dan juga M60 itu semuanya sekarang udah satu paket di special attachment-nya. Di beberapa momen. Jadi kalau misalkan senjatanya udah sepaket sama attachmentnya, itu ada tambahan hurufnya, biasanya X atau Y atau Z gitu ya. Gitu ya? Iya. Berarti cukup sulit juga ya untuk meta sekarang ya? Ya, karena memang lu dipaksa dan tertuntut untuk berpikir lebih kritis untuk menentukan entah itu skill kombinasinya, entah itu senjata yang lu pilih, karena nanti di situasi-situasi tertentu senjata lu nggak bakalan bener-bener worth. Dan sekarang kita
kita udah lihat ada Zora juga yang berjalan di jalan raya. Akhirnya sangat-sangat tidak worth karena harus terpantau oleh Rizky dari arah kejauhan dengan AUG-nya. Dan juga kalau kita perhatikan posisi 3-1 yang sebenarnya udah oke dari Bubblegum dan kawan-kawan gak set boys. Apalagi ada Ahmad Syarif di sini, di mana salah satu player legend juga menurut gue dari Free Fire ya kan? Ya, mantan ex Boom Esport ya. Betul, pernah mewakili Boom Esport juga di masa lampau dan track record dia boleh gue bilang cukup bisa dibilang jadi satu acuan untuk teman-teman survivors yang ibaratnya tuh suka banget sama competitive scene. Dan sekarang kita lihat ada Fadil Star yang harus naik dulu ke puncak gunung sambil memastikan posisinya aman, karena kalau gue rasa kalau seandainya dia narik ke belakang itu ketemu satu tim lagi, kalau di depan ternyata tanpa sadar udah ada 2 player dari DG. Dimana kalau kita ingat tadi dia naik pakai kaleng itu dari arah Sentosa ke Mars Electric pinggir, tahu-tahu udah ada di observatory. Nah, itu berarti rotasinya cukup cepat juga. Dan jauh. Teman-teman. Bener, jauh banget. Tapi di sini sayang banget di mana Zora tadi benar-benar open field banget sehingga free hit banget untuk teman-teman mendapatkan Zoranya sendiri. Dan gua rasa dari Gasat Boy di sini mencoba untuk mencari Angel yang bakal enak banget. Dia mengirim Fadil untuk memantau daerah atas. Oke. Dan Abax di sini masih sneaky bersama Raven, tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan upaya ras, masih benar-benar memanfaatkan cekungan dan juga grounding yang bisa dimanfaatkan supaya dia nggak bisa dapetin free fire dari musuhnya, yaitu Fadil Star yang memang di jarak segitu XM8 menurut gua bakalan optimal banget damage-nya. Tapi kalau kita lihat ke arah Raven juga dia nggak kalah juga bisa gue bilang, karena dia punya AK-47 apalagi ini AK Draco ya kan, Blue Draco, dan ini benar-benar bakal jadi bahaya banget. Kita harus ingat AK Draco ini di level maksimumnya dia juga nambahin damage ketika musuh lu pakai glue wall. Ya kan, glue wall-nya benar-benar bisa kekikis dengan gampang kalau seandainya Fadli Star ini ngeluarin glue wall-nya Baby Moon. Ya, dan gua rasa di sini belum ya, ada Fadil open fire lagi. Ya, di sini belum ada open fire lagi, Bang. Dan gua rasa di sini Fadil nggak mendengar stepping dari DG Fayat. Sukses berarti ya. Sukses. Jadi dia bisa menginfokan aman di sini. Dia move dulu, dia mencoba mungkin regroup dengan teman-temannya yang notabene teman-temannya itu sudah tahu bahwa ada teman-teman dari PVTI, di mana kelihatan juga ada summon airdrop yang sudah bertebaran banyak. Itu suatu info juga untuk teman-teman dari Gasat Boy bahwa dia akan berhadapan dengan tim-tim yang ada di depan dia. Yes, dan kalau kita bicara sekarang circle berikutnya, menurut gua lumayan mental dan lumayan asing untuk kita simak ya, karena kapan lagi lu lihat perbatasan Katulistiwa sama perbatasan Clock Tower itu menjadi end zone, dimana yang tengah-tengahnya itu adalah jembatan, dan sekarang bakal menjadi penumpukan banget terutama untuk teman-teman dari H100%, karena di depannya udah ada satu tim yaitu teman-teman dari Ahmad Syarif dari Gasset Boy. Dan posisinya sekarang tuh kalau seandainya lu turun ke bawah, lu coba cari kompon, lu buka global sekalipun, bakalan enak banget untuk dihujani peluru dari teman-teman Gasat Boy Baby Moon. Ya, dan gua rasa di sini teman-teman dari Gasat Boy dan juga H100% ini bakal sulit untuk masuk ke zona selanjutnya. Mengingat di zona selanjutnya tuh sudah ada teman-teman yang bakal nunggu, dan ini dia bakal langsung di open fire aja oleh Lynch di arah Ahmad. Nggak Sat Boy ya. Gasat Boy. Gasat Boy udah dia. Karena udah lama lah ya bisa bilang. Nah, sekarang bakal coba lanjutin. Udah ada upaya penyerangan dari seorang Rizky dan langsung dipegang pelontarnya, hati-hati. Dari Ahmad pun ternyata cukup aware, langsung dibuka pelontar, tapi pas udah hilang pelontaran ini dia udah dikeker, dibuka lagi pelontar untuk sementara diri Ahmad Syarif. Sangat-sangat punya inisiatif yang tinggi, tapi tetap bakal terus dipantau dan dipastikan divonis sesaat lagi. Nah, itu dia dari PVTI Rizky di waktu yang tepat. Tapi ada Meron yang berhasil mendapatkan Abax, ternyata dilanjut juga langsung coba diras begitu aja oleh seorang Panzi, dimana sekarang Rizky dan juga teman-teman dari H100% bakalan berupaya untuk masuk circle berikutnya. Udah mulai kelihatan juga masih ada Bubblegum yang udah mulai sulit posisinya, cukup low. Mr. Ari berhasil dapetin Raven juga, bakal diras dulu. Udah gak punya satu pilihan. Pilihan terakhir itu ya itu adalah tabrak dan langsung ras. Oke, langsung diledakan begitu aja dengan frag grenade yang di-charge. Masih ditunggu. Dan ternyata DG Fayat harus puas di posisi ke-8 oleh teman-teman dari GGWP. Circle udah mulai berjalan, sudah mulai sakit, tapi
bakal didobrak. Chrono udah diaktifkan, gak bisa berbuat banyak juga. Panzi dan juga Rizky berhasil dapetin bubble gum, masuk ke zona berikutnya. Dan ternyata zona bersama teman-teman dari GGWP. Ini dia tim yang sempat menjajahi, sempat mengikuti rangkaian acara FFML Season 1. Akhirnya datang kembali dengan wajah-wajah baru, Baby Bun. Ya, gua rasa di sini GGWP Esport sangat nice mengingat dia sudah mendapatkan zonanya dan juga sudah mendapatkan poin-poin kill teman-teman dari DG, walaupun tadi sudah harus terculik ya teman-teman dari GGWP Esportnya sendiri. Tapi kita bakal lihat dulu di mana ada Capital Lucky. Seorang Q bakal mencoba untuk memantau pergerakan dari teman-teman GGWP, dan nggak juga dari sana, di belakang dia juga ada teman-teman dari PVTI yang kemungkinan bakal mencoba untuk masuk ke dalam zona. Ini sambutan yang meriah untuk Capital Lucky untuk mendapatkan poin-poin kill. Yes, dan sudah ada vehicle yang coba langsung ditabrakan aja ke arah Lins. Langsung terjatuh, tertabrak mobil. Langsung direct begitu oleh teman-teman dari NGID. Marsha sebagai leader bakal coba maju, mencoba mencari momentum dan mencari sisa player yang ada. Siap untuk langsung dijatuhkan. Kita double barrel di tangan ada Kois. NGID juga coba langsung didobrak dua orang sekaligus. Terlihat cukup jelas. Di belakang ada Lucky dari Capital dan Hasrat terus posisi ke-6. 5 tim tersisa. Masih ada Lucky dari Capital. Siap langsung spray down ke arah bawah. Masih ada Rama juga yang bersiap. Blue dipasang juga. Bar berhasil dapetin satu orang dari GGWP. Tentunya Chrono diaktifkan untuk pertahanan diri supaya tidak bisa didobrak. Ada lagi-lagi frag grenade yang bisa meledak juga. Masih dipasang juga Glow untuk pertahanan diri dari ini ya, dari Capital Lucky. Dan sekarang Mervin NGID bersiap menunggu di arah bawah sambil memastikan teman-teman dari Capital Lucky tidak bisa bergerak kemana-mana, Baby Bun. Ya, dan gua rasa di sini nyayur banget teman-teman dari GGWP Esport. Kita bisa lihat tadi ada teman-teman dari GGWP Esport yang sudah mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi kita bakal lihat dulu di mana ada Capital Lucky di sini yang masih mencoba untuk healing medkit dari seorang Rizal. Bakal langsung ditutupin aja menggunakan glue wall, tapi hati-hati. Ada granat yang sudah mulai. Tapi kita bisa lihat di mana ada satu orang yang menggunakan pelontar yang mendapatkan poin-poin kill. Ternyata di sana ada First Rider yang juga lagi war, Bang Haji. Yes, bakal coba langsung aja masuk ke dalam NGID 7 Dream ke arah Capital Lucky. Q bakal coba didobrak bersama Ibal. Sedikit lagi, udah pecah banget sini pertumbuhan darah pun tak terhindarkan lagi. NGID bakal jatuh satu orang Kois di sana. Harusnya bakal coba di revive atau tidak. Turun seorang Q, tapi bakalan tumbang juga menyisakan Rizal dan juga Ibal. Bakal dicari sisanya, coba tembak dengan satu bareta. Iqbal dan juga AWM udah mulai coba dijalankan lagi zona berikutnya. Nah, satu orang jatuh tapi Kois ditukar juga satu orang. Mervin pun udah tumbang. Begitu yang menyisakan 2 orang dari 7 Dream. NGID menyisakan satu orang. Sekarang Martial membuka sempat untuk menolongnya. Tidak, karena ternyata sekarang Capital pun udah harus tumbang di posisi keempat, masuk top 3. Masih ada para pemain dari GGWP. Di depan juga terlihat ada teman-teman dari First Rider. Udah ada pelontar. Satu orang jatuh ke knockdown. Mr. Ari harus dihabisin begitu oleh Diwan yang gak belikan cupang. Bakal ditahan dulu dan ternyata NGID 7 Dream harus tumbang. Dan sekarang satu orang copet pun udah jatuh. Bisa ke satu Evol aja dengan satu SPD-nya. Mampukah dia bertahan dan berhasil dapetin satu copet? Karena kalau gue lihat sekarang udah ada Scooper. Sekadar udah hilang. Udah dibuka juga Chrono untuk bertahan dirinya sambil digulung medical kitnya. Double Vector langsung menghabiskan satu orang lagi. Udah dibuka pertahanan glue wall-nya dan di-charge dulu satu grenade. Tapi inisiatif yang sangat bagus, Bun. Masih bisa selamat karena masih ada 19 health point dan dibuka 2, tapi tidak bisa bertahan lama lagi karena memang dari Circle sudah mengharuskan para pemain dari GGWP untuk tumbang termakan zona, dan ini menjadi buyah untuk First Riders Alpha. Congrats.